Belsti, setelah dikabarkan meninggal dunia pada 3 April kemarin, kini akhirnya pihak keluarga menghantarkan jenazah aktor Reza Hetapi ke tempat peristirahatan terakhir. Adapun almarhum dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Acara pemakaman berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh keluarga hingga kerabat dan penggemar-penggemar almarhum. Usai prosesi pemakaman, anak tertua almarhum, Rama Sahetapi, mewakili pihak keluarga ungkap rasa kesedihan mendalam yang saat ini masih mereka rasakan. Ia juga mengatakan bahwa sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, sempat meninggalkan pesan kepadanya, yakni sang almarhum menitipkan cucu-cucunya agar dijaga dengan baik oleh Rama dan istrinya, Merdi. Wasiat yang ditinggalkan nggak ada sih, cuman terakhir almarhum paling dia kan sayang banget, dia ingin anak-anaknya happy, dan dia tuh ayah itu orang yang sangat mencintai cucunya, karena itu kelihatan dari perilakunya ayah, perbuatannya ayah. Dari situ ayah selalu berpesan ke saya, karena saya sekarang punya anak, berikan yang terbaik untuk cucu saya, Prafabian putra saya tapi, dan putra saya tapi anak saya, kasih yang terbaik, sayangi mereka dan jangan pernah meninggalkan mereka dimanapun juga, selalu ada di belakang mereka. Itu kata-kata terakhir yang jelas diberikan oleh almarhum, pesan terakhir pada saya. Sementara mengenai keputusan almarhum disolatkan di Masjid Istiqlal bukan bagian dari wasiat atau permintaan terakhirnya di Belsti. Usut punya usut, ternyata Masjid Istiqlal itu punya filosofi tersendiri bagi almarhum katanya, yakni Om Rey pertama kali mengucap kalimat syahadat di Masjid Istiqlal. Masya Allahnya, seperti yang tadi Om Wendy juga bilang, pertama kali ayah mengucapkan syahadat dan menjadi mu'alaf itu di Istiqlal. Saksinya sendiri itu adalah Om Wendy. Dan terakhir, atas izin Allah, untuk terakhir kalinya ayah dapat disolatkan juga kembali di Istiqlal. Berawal dari Istiqlal dan berakhir di Istiqlal ya Besti, Masya Allah. Rama mengaku sangat senang dan bangga sang ayah mendapat kesempatan untuk disolatkan di Masjid Istiqlal. Tapi yang membuat dia semakin bahagia ketika melihat warga yang berbondong-bondong menuntun jenazah sang ayah memasuki Masjid Istiqlal. Tak hanya itu saja, ia merasa terharu ketika tamu undangan yang datang melayat mengaku jika sang ayah memiliki jasa yang tak ternilai bagi orang-orang di luar sana yang tidak diketahui oleh pihak keluarga selama ini. Saya sangat terharu karena baru semakin tersadar gitu kalau ayah itu seorang yang sangat baik. Dan sewaktu saya menunggu di rumah duka sambil menunggu Surya pulang, semua orang yang datang ke saya itu selalu bilang, ayah itu pernah tolong saya, ayah itu pernah bayarin kuliah saya. Tapi saya misalnya nggak tahu itu siapa, jadi dari situ saya sangat tahu ini ayah itu orang yang sangat baik. Tak hanya baik kepada orang lain, ternyata almarhum juga memberikan kesan yang manis kepada keluarga, seperti yang sampai saat ini masih membekas ingatan Rama. Ia mengaku sangat jelas mengingat asal-usul nama sang ayah. Ternyata dari nama salah satu pemain sepak bola dari klub bola Real Madrid katanya. Seperti apa ceritanya kok bisa begitu di Belsti? Sebenarnya ada banyak sih, tapi saya paling ingat itu yang di core memori saya itu ayah orang yang pertama kali mengajarkan saya bola. Jadi saya pencinta Real Madrid kalau klub. Dan nama ayah itu kan Ferenc Raymond Sahetapi. Ferenc itu adalah pemain Real Madrid. Ferenc Puskas namanya, Raymond Kopa itu pemain Real Madrid. Dari situ ayah mewariskan ini nama ayah itu Ferenc Raymond, pemain Real Madrid. Kamu suka Real Madrid sampai sekarang saya jadi suka Real Madrid. Itu paling berkesan buat saya sendiri. Wah, satu filosofi yang unik ya Belsti. Tapi fun fact-nya, ternyata tanggal lahir sang legend Real Madrid itu sama dengan tanggal Reza Hetapi meninggal dunia. Entah ini sebagai kebetulan atau sebuah takdir, tapi kok bisa sama begitu? Puskas lahir tanggal 1 April dan ayah meninggal tanggal 1 April.
Sementara Surya yang ditunggu-tunggu datang dari Amerika Serikat akhirnya tiba juga. Setibanya di rumah duka di mana sang ayah disemayamkan, prosesi pemakaman baru bisa dilanjutkan. Sama seperti kakak tertuanya, Rama Sahetapi, Surya juga mengungkapkan sifat asli ayahnya. Ia mengatakan kalau almarhum Reza Hetapi adalah sosok ayah yang suka berdiskusi dengan anak-anaknya. Lebih selama ini almarhum sangat konsen dengan kehidupan anak yang berkebutuhan khusus seperti dirinya. Ayah itu sering diskusi terkait kegiatan tersebut, dan mungkin tahu juga kalau ayah itu pendiri teater tuli sebagai sarana edukasi untuk anak-anak tuli. Sebelumnya ayah juga ngajar di teater dengar, tapi pas tahun 2018 walaupun ayah sakit tapi tetap semangat. Anak-anak tuli juga merasa kok Om Ray sakit tapi tetap semangat ya, dan akhirnya dapat dukungan juga dari teman-teman tuli yang lain dan memotivasi anak-anak tuli supaya lebih maju, karena banyak anak-anak tuli didiskriminasi sama masyarakat, dan ini menunjukkan bahwa dan juga berbagi cerita supaya orang-orang tahu dan bisa kolaborasi juga antara orang dengar dan orang tuli. Jadi minta tolong juga ke ayah supaya dimintain tolong juga sama ayah untuk tetap mengawal. Terlepas dari semua kenangan dan memori yang tak terlupakan dari anak-anaknya, Rama mengungkapkan fakta bahwa hubungannya dengan sang ayah sempat memanas. Namun berkat istrinya, Merdi, akhirnya dia bisa menerima segala kesedihannya di masa lalu. Awalnya ya kan ada masalah dengan ayah, kesedihan, tapi selalu bilang ini ayah kamu, hubungan kamu tidak akan putus, hubungan suami istri bisa putus, tapi hubungan ayah anak itu tidak akan putus. Itulah sebabnya di hari terakhir almarhum, dia beserta dengan adik-adik dan sanak saudara bisa berkumpul mengantarkan jenazah ayah mereka ke liang kubur tanpa ada perdebatan. Dan itu semua berkat Merdi yang berjuang untuk meyakinkan suaminya agar bisa menerima dengan hati lapang masalah keluarga yang terjadi di masa lalu. Baiklah, saat terjadi permasalahan yang menyangkut finansial, Rama dengan terang-terangan mengaku sang istri kerap membantu. Bahkan yang membuat Rama semakin terharu ketika istrinya selalu mendorong dirinya agar bersatu dengan adik-adiknya menjalani kehidupan mereka ke depannya. Dan Merdi selalu support dari awal, dari saya baru mulai kerja, Merdi selalu support, udah bantu ayah. Selalu bantu ayah. Kalau kamu belum ada uangnya, pakai uangku dulu. Selalu kayak gitu, pakai uangku dulu, nggak apa-apa, yang penting bantu ayah. Dan Merdi yang mempertemukan kita, Surya, saya, kita bareng-bareng harus jalan. Dulu tuh kita nggak punya kebiasaan tiap malam minggu tuh jalan bareng keluarga, pasti semuanya masing-masing sama teman-temannya. Tapi baru Merdi yang bilang kita harus, kalau aku di keluargaku tiap malam minggu sama keluarga, jadi kita harus malam minggu sama ibu, sama mertua, dan nanti kita yuk ke ayah sama ayah, selalu kayak gitu. Jadi kalau nggak ada Merdi mungkin pendewasaan saya ya ceritanya beda, pendewasaan saya nggak mungkin seperti ini. Ya ampun, sungguh bikin terenjoy ya Belsti. Jenazah Om Reza Hetapi tak hanya diantarkan oleh keluarga, anak dan sanak saudara, tapi sejawatnya dari dunia hiburan juga terlihat hadir. Di antaranya ada Rano Karno. Usai mengikuti prosesi pemakaman, Rano Karno membeberkan kenang-kenangan yang sangat memorable dengan almarhum. Dan satu yang tak bisa terlupakan di kata Rano Karno, yakni saat mereka terlibat proyek film bareng tahun 80-an. Kala itu, dia menilai Reza Hetapi adalah salah satu aktor yang sangat fokus dan serius dalam hal mendalami peran di Belsti. Ya, saya kenal Ray cukup lama ya, mungkin ya tahun 80-an. Beberapa kali kita main sama. Yang paling berkesan buat saya Opera Jakarta. Saya bersama Mas Ray itu jadi antagonis. Jadi itu yang paling berkesan. Artinya memang Ray ini orang aktor yang karakternya memang agak berbeda ya. Serius orangnya. Setiap skenario dibaca itu dan dia nggak mau diganggu dengan karakter dia. Bahkan sebelum almarhum menghembuskan nafas terakhir,
Masih jelas diingat Rano Karno kalau 2 tahun lalu mereka sempat bertemu di acara reuni yang diselenggarakan oleh aktor-aktor senior seperti Roy Marten dan sejawat mereka yang lainnya. Kita ini ada punya kumpulan namanya senior, artis-artis senior lah berkumpul, Roy Marten, Deddy Miswar, termasuk Bang Ray. Tapi mungkin udah 2 tahun yang lalu. Memang waktu itu beliau ikut datang ke rumah juga udah sakit, dia kan diabetes kan, kakinya juga agak luka, dia pakai sendal. Ya kita waktu itu bilang udah hati-hati Ray. Ya itu setelahnya dia Dan mengetahui teman sejawatnya yang satu ini telah menghadap Sang Halik, Rano Karno merasa bahwa semua akan berpulang kepada Sang Maha Kuasa pada waktunya. Hanya saja yang masih diberi kesempatan hidup sedang menunggu giliran katanya. Kita berduka lah, tapi ya umur namanya. Selamat jalan Om Ray Sahetapi, karyamu akan selalu dikenang dan semoga ada pengganti The Next Ray Sahetapi. Al-Fatihah dan semoga mendapat tempat terbaik. Amin.